ini, Bu. Ya, silakan nak. Manis itu ada di ujung lidah, Ibu. Iya, terima kasih Narina. Untuk dapat membuktikannya, apakah benar nanti rasa manisnya terjadi di ujung lidah, kita akan dapat melakukan yaitu pengamatan pada pembelajaran kali ini. Seperti itu. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu mengenai proses pembelajaran hari ini. Jadi ibu akan share screen. Jadi ibu minta maaf terlebih dahulu nak karena laptop ibu bermasalah. Jadi ibu share screennya pakai laptop saja, pakai HP. Sebentar ya nak, ibu cek terlebih dahulu. Ini sepertinya ada gangguan sebentar. Sudah terlihat nak? Sudah terlihat apa belum? Sudah ya? Ya. Maaf lama ya nak. Dicatat sambil dibandingkan dengan aja. Maaf, aja dulu. Jadi dasar lidah terletak di bagian sepertiga belakang. Bagian lidah ini terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan. Berbeda dari bagian lidah lainnya, dasar lidah tidak bisa digerakkan secara bebas. Seperti itu. Yang kedua ada badan lidah. Nah, itu tunjukkannya nomor 2 ya. Nomornya nomor 2. Badan lidah ini 2/3 dari badan lidah itu disebut dengan bagian dari lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Lalu ada ujung lidah, itu ditunjukkan oleh nomor 3. Sesuai dengan namanya, di ujung lidah ini adalah bagian yang paling depan dan dekat dengan bagian belakang gigi. Seperti itu. Nomor 4 ada dorsum. Dorsum itu bagian ini terletak di antara dasar dan badan lidah. Dorsum lidah ini adalah bagian yang permukaannya terlihat sedikit lebih naik dari badan lidah. Seperti itu. Jika ada bawah lidah, bawah lidah adalah bagian yang terlihat saat mengangkat lidah. Seperti itu. Jadi di bawah lidah itu nomor 5. Lalu ada peta rasa lidah. Yang pertama ada rasa asin. Sambil diperhatikan gambarnya, sambil dicatat juga pada bagian-bagian pentingnya ibu jelaskan. Rasa asin itu lidahnya di bagian depan, rasa manis itu di bagian tepi, rasa asam itu di bagian samping, dan rasa pahit itu di bagian belakang. Baik, sampai sini ada yang kurang dimengerti dari penjelasan ibu tadi? Masih ada yang kurang dipahami? Bagaimana? Sudah ya? Kalau begitu, ibu akan menjelaskan bagaimana nanti demo, bagaimana praktikum yang akan anak laksanakan nanti. Pertama-tama, ini ibu ada cotton bud. Ini dicelupkan, kan? Nanti sesuai dengan lembar kerja kalian. Nah, ibu contohnya ini adalah larutan glukosa. Nanti celupkan di larutan ini dan ditempatkan di beberapa titik pusat rasanya. Lalu anak tuliskan intensitasnya seperti yang di LKS tersebut yang ibu sudah berikan. Perhatikan ya. Mengerti dan juga dipahami. Mengerti, Bu. Bagaimana Nak Febri? Ibu lihat dari tadi anak asik sendiri nih dari tadi. Paham kan ya yang ibu jelaskan? Ya. Kalau
situ ibu bertanya kepada anak Febri, kalau makanan asinan itu bagian mana ya dari lidah yang terasa, letaknya yang di mana? Ya, lain kali diperhatikan ya nak, kalau ada bagian-bagian penting kan, mohon dicatat, karena itu kan buat anak juga, yang mengerti anak juga, karena itu buat pemahaman anak selanjutnya. Seperti itu. Jadi kan, ibu ingin kalian membagi diri menjadi 3 kelompok dan memilih dua di setiap kelompoknya. Untuk LKS-nya, itu kan sudah berikan sebelum jauh-jauh hari, jadi anak bisa langsung saja diunduh. Kalau ada yang kurang jelas dalam melakukan praktikum, nanti bisa langsung kami cek. Untuk pengamatan ibu persilahkan. Pengamatannya sudah selesai. Silahkan. Ada yang ingin menyampaikan hasil pengamatan? Ibu tunjuk. Ya, tips sekali ya, kan? Ini ibu lihat ada Restu, ada Rina, ada Dita angkat tangan. Baik, karena ibu lihat Restu duluan angkat tangan, jadi silahkan nak Restu untuk kelompoknya bisa mempresentasikan. Inggih, mohon izin untuk share screen Ibu. Iya nak, silahkan. Mohon izin Ibu, apakah sudah terlihat nih Ibu? Ya, silahkan. Makanya mohon maaf sebelumnya kami dari Wayan Restu Mahendri selaku kemudian dengan anggota yang dari ini hasil dari kami itu teman-teman bisa memperhatikan. Yang pertama ini pada bahan makanan yaitu larutan garam, pada pengecap rasa manis yaitu tidak terasa, pada rasa asin yaitu sangat terasa, kemudian pada asam dan pahit yaitu tidak terasa. Kemudian pada larutan asam, pada pengecap rasa manis dan asin itu tidak terasa, dan pada rasa asam yaitu sangat terasa, kemudian pada pengecap pahit yaitu tidak terasa. Kemudian untuk larutan glukosa pada pengecap rasa manis itu sangat terasa, kemudian pada pengecap rasa asin, asam dan juga pahit yaitu tidak terasa. Selanjutnya pada larutan kopi tanpa gula yaitu pada pengecap rasa manis, asin dan asam yaitu tidak terasa, dan yang pengecap rasa pahit itu sangat terasa. Kemudian pada bahan makanan yaitu larutan masago atau terigu, manis, asam dan pahit ini tidak terasa, sedang untuk asin terasa. Dua orang bahan garam pada pengecap rasa manis, asam dan pahit yaitu tidak terasa, sedangkan pada pengecap rasa asin yaitu terasa. Pada larutan garam, pengecap manis, asin dan sah hanya pada pengecap rasa asam itu sangat terasa. Kemudian pada larutan glukosa yaitu pada pengecap rasa asam dengan pengecap rasa pahit yaitu sangat terasa. Sedangkan yang terakhir yaitu torigu ini pada pengecap manis yaitu tidak terasa, sedangkan untuk asin ini terasa. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, karena rekan saya terkendala sinyal, selanjutnya ini merupakan dari peta rasa lidah. Jadi ini yaitu berumur 10 tahun. Kemudian ini ada rasa pahit, asam, asin, manis. Kemudian ini bisa diperhatikan. Kemudian ini merupakan untuk orang kedua. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mohon izin. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Restu. Mohon maaf sebelumnya karena terkendala sinyal. Jadi untuk pada LKS terdapat jawaban pertanyaan. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan, kemudian kelompok kami menjawabnya. Yang pertama, menurut Anda, apakah jenis-jenis pengecap tersebut sesuai dengan struktur letak dari pengecap lidah? Jadi setelah melaksanakan praktikum, kelompok kami mendapatkan hasil sesuai dengan letak pengecap pada lidah. Kemudian yang kedua, menurut Anda, jenis-jenis peraba tersebut apakah sama di setiap orang? Contohnya ketika dia mengalami pilek. Jadi untuk jawabannya tetap sama, namun ketika pilek, hidung tersumbat dan lidah tidak akan merasakan bahan makanan seperti itu. Ya. Baik, sekian yang dapat kelompok 1 sampaikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan. Pertanyaan, silakan. Mohon izin bertanya. Rina. Jadi saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Nah, dari kelompok kami itu kan contohnya kakak saya. Nah, dia itu terbiasa makan makanan yang manis karena dia pencinta manis seperti itu. Nah, jadi ketika dia makan makanan yang tidak terlalu manis, maka akan dibilang biasa saja. Padahal bagi kita sudah begitu manis. Nah, bisa dijelaskan kenapa begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Rina atas pertanyaannya. Jadi teman yang lainnya ada yang ingin bertanya kembali? Mohon izin bertanya. Jadi sebelumnya mohon maaf mengofkan kamera karena terkendala sinyal. Jadi saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Kalau kita mengkonsumsi air itu kan rasanya tawar. Nah, lidah bagian mana yang rasa seperti itu ya? Terima kasih. Terima kasih, Rita. Kemudian satu penanya lagi dari teman-teman. Mohon izin untuk bertanya. Jadi yang kalau kita makan makanan yang pedas itu bagaimana termasuk ke dalam rasa di lidah atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Jadi kelompok kami akan melaksanakan diskusi terlebih dahulu. Gina, silahkan. Yang lain nanti juga kalau misalnya ada jawaban yang berbeda dari temannya, bisa ditambahkan nanti ya. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Gita. Jadi sebelumnya mohon maaf, saya off kamera karena terkendala sinyal. Nah, jadi menurut kami ketika merasakan air putih pasti tawar, maka lidah akan mendeteksi rasa tersebut atau tidak terdeteksi di pusat-pusat pengecap. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditambahkan, yang menambahkan?
jika tidak ada yang menambahkan, saya melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Lisa. Jadi ketika kita mau makan makanan, contohnya yaitu seperti cabai, itu akan mendapatkan sensasi pedas di dalam mulut kita. Sensasi pedas ini bukanlah rasa, karena hal ini dikarenakan pedas hanya merupakan suatu sensasi panas dan terbakar yang dirasakan tidak kita bisa dipahami. Bisa, Ovi, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Restu. Baik, mohon izin untuk menanggapi pertanyaan dari Rina. Jadi ketika seseorang yaitu mengkonsumsi pada sesuatu makanan ataupun minuman yang rasanya itu pahit ataupun manis, jadi jika dilakukan secara terus-menerus, maka lidah itu akan mengalami pembiasan. Nah, yang dimana lidah akan menganggapnya yaitu sebagai hal yang biasa. Mungkin sekian. Apa ada yang ingin menambahkan jawaban? Tidak, Res. Pak, bisa diterima? Saya Restu, terima kasih. Ya, bagus sekali ya diskusinya. Semua aktif juga. Baik, Ibu akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari beberapa anak tadi yang sudah ditanyakan. Dan Ibu juga sudah catat ini beberapa pertanyaannya. Oh iya, tadi Ibu sempat lupa untuk Nak Restu dan kelompok. Nanti teman bertanya itu dicatat ya, dan dikumpulkan ke Ibu nanti setelah pembelajaran selesai. Ini Ibu. Jadi untuk pertanyaannya Rina, jadi kakaknya Rina ini hampir sama seperti Bapak. Mungkin tadi Nak Rina cobakan kepada kakaknya yang pada larutan gula besar, itu dia tidak terasa manis. Hari-harinya dia terbiasa makan makanan yang sudah manis, jadi mulut itu atau lidah itu sudah melakukan kebiasaan dengan rasa manis itu. Ketika kita kasih atau kita beri dengan larutan yang menurut kita orang awam ini sudah sangat manis, maka mulutnya dari bukan mulut, jadi lidah dari kakaknya Rina itu sudah merasa bahwa itu hal yang biasa saja, jadi tidak terlalu manis seperti itu. Itu untuk pertanyaannya Rina. Selain itu, untuk air putih juga Ibu sudah sangat setuju dengan kelompok 1, bahwa ketika kita minum air, rasa tawar itu tidak akan mendeteksi di pusat-pusat indera perasa kita. Jadi karena dia tawar, jadi tidak merespon rasa yang akan timbul seperti itu. Tidak ada rasa manis, pahit, ataupun yang lainnya. Selanjutnya rasa pedas, Ibu juga setuju oleh kelompok 1, jawabannya sudah benar. Jadi rasa pedas itu berbeda dengan rasa lainnya. Nah, rasa pedas itu sensasi terbakar pada lidah. Pedas tidak dapat diterima otak sebagai rasa layaknya rasa lainnya, karena ketika senyawa capsaicin itu yang ada di cabai itu menyentuh papila, maka akan mengirimkan sinyal pada otak berupa rasa sakit, seakan-akan lidah akan terbakar seperti itu. Itu kenapa pedas itu bukan rasa, karena itu kalau kita bilang lidah itu mengalami kesakitan, terbakar seperti itu. Nah, untuk pengamatan yang dilakukan juga sudah sangat baik oleh kelompok 1. Bisa berikan tepuk tangan kepada temannya yang sudah mau menampilkan. Karena sudah agenda pelajaran kita sudah selesai, Ibu mau salah satu dari kalian untuk membantu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa? Mohon izin, Ibu. Ya, silakan Nak. Sebenarnya pada hari ini, jadi struktur lidah secara 5 yaitu
badan lidah, ujung lidah, gosong lidah, dan juga bawah lidah. Kemudian untuk rasa ada lima rasa, yaitu manis, pahit, asin, dan asam. Kemudian untuk letaknya, asin manis pada bagian tepi, asam pada bagian samping, dan pahit pada bagian makan. Ya, good ya Novi. Kalau begitu, untuk menutup kegiatan hari ini, Ibu akan berikan tesnya, Nak. Tesnya itu Ibu sudah berikan di WAG. Bisa dikerjakan paling lambat jam 10 malam, nanti dikumpul. Nanti dibaca-baca kembali bukunya, khususnya mengenai indera pendengaran. Karena pembelajaran hari ini akan berkolerasi dengan pembelajaran selanjutnya. Baik, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa langsung ditutup. Novi, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dipersilakan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Nak. Selalu jaga kesehatan ya. Ibu live dulu. Tadi ketika penampil sudah latihan dan menunjukkan melatihkan keterampilan membimbing kelompok kecil. Ini ada istilahnya, ini adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kalau yang akan datang, yang belum latihkan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ini sekarang membimbing kelompok kecil. Ini mungkin anak sudah baca teorinya, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, tadi sudah mencoba menerjadikan apa yang dipelajari itu di rumah. Anak sudah amati. Nah, tentu kalian melakukan interpretasi masing-masing terhadap apa yang sudah dibaca, dan kemudian 3 orang sudah menampilkan di room tadi. Ya, silakan secara bergantian, mulai Andi dan Francisca dulu menyampaikan refleksi dirinya terhadap apa yang sudah dilakukan tadi. Silakan. Andi. Oh, nggih, Bu. Dengar sinyal. Oke, silakan apa yang menurut anak tadi sudah sukses anak lakukan, apa yang perlu anak perbaiki ketika anak melakukan keterampilan membimbing. Nggih. Oh, baik, Ibu. Jadi tadi saya sudah mencoba untuk menampilkan beberapa dari KDM ini. Namun menurut saya mungkin masih ada yang belum bisa saya sampaikan. Dan juga tadi saya juga masih, kalau dilihat dari waktu juga, saya rasa tadi juga lebih dari 15 menit. Dan mungkin dari latihan dan juga penyampaian tadi juga masih agak masih berbeda. Mungkin masih karena grogi juga tadi, Bu. Dan untuk tadi di RPP juga tadi saya menampilkan gambar mengenai perbedaan monokotil dan dikotil. Tapi di RPP itu saya belum mencantumkannya karena tadi pas saya mempersiapkan diri itu saya rasa saya kurang menambahkan itu. Tapi karena RPP saya sudah saya upload, jadi saya tidak mengubahnya nih, Bu. Jadi mungkin sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi yang dirancang di RPP agak berbeda sedikit dengan apa yang tadi ditampilkan ya. Iya, Bu. Ya, saya juga mencatatnya seperti itu ya. Iya. Oke, tapi sebelumnya saya betul dulu, saya tadi sebagaimana saya bilang betul, coba Febri, silakan. Jadi dari penampilan saya tadi ketika latihan itu sama dengan Andi, bahwa yang di FPP itu dengan yang saya lakukan ada yang sedikit berbeda, dan juga yang di RPP itu menyantumkan untuk pada saat menegur siswa
kemudian untuk waktu itu untuk segi waktu sangat 20 menitan di saya itu sangat jauh sekali dari yang saya rencanakan 15 menit pada saat latihan. Iya. Kemudian untuk komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok ini mungkin saya berusaha menampilkan semuanya, tapi mungkin ada beberapa yang belum. Dan tadi juga saya berusaha menampilkan komponen keterampilan yang sebelumnya yang dimaksudkan. Oke. Terima kasih. Ada lagi beberapa sesuai dengan yang saya catat. Apa yang Febri rasakan, waktu memang ya, karena materi yang ingin dibelajarkan sama siswa itu menurut saya terlalu luas. Kenapa tidak milih satu saja gitu misalnya? Kenapa tidak milih satu? Kenapa harus memerlukan cahaya, menghasilkan amilo? Kalau oksigen ya gawat lagi ya, bisa 45 menit nanti gitu ya. Apa-apa nanti saya dengar bersama-sama apa juga pendapatnya teman sekalian. Cepat Francisca. Ibu, sebelumnya saya minta maaf tadi karena lama. Karena Betul lama. aku berdampak juga sama waktunya yang lumayan lama, tadi 23 menit. Nah, Lalu betul 23. Malah saya nyatet 24. Iya, silakan. sama seperti teman lainnya juga, beberapa kendala yang dialami tadi karena temannya juga mengganggu sinyal, jadi ada beberapa dialog yang memang temannya tidak dapat itu. Karena ini juga membimbing diskusi kelompok kecil, saya merasa agak susah gitu Bu. Dalam waktu 15 menit kita harus menggunakan atau komponen kegiatan membimbing diskusi kelompok kecil seperti itu, karena susah seperti saya rasa, agak susah. Dan itu juga sudah agak mulai santai. Hari ini sudah mulai terbiasa untuk mempresentasikannya di depannya. Di depan, iya, harusnya yang lain juga biasa ya. Tidak apa-apa, namanya latihan. Sudah selesai Siska? Sudah? Sudah. Pertanyaan besar saya untuk ketiganya, mengapa guru harus banyak menjelaskan? Nah, itu yang saya ya, sebelum saya, kenapa ibu sampai bertanya seperti itu nanti ada alasannya. Coba ibu dengar dulu bagaimana pendapat minimal 3 orang yang hadir di room terhadap ketiga penampil hari ini. Siapa yang mau menilai penampilannya Nak Andi? Siapa? Jangan yang dari, oh ya, Restu mungkin, silakan. Ya, silakan. Jadi untuk Andi, mohon izin untuk memberikan pendapat atas penampilan yang sudah ditampilkan. Jadi menurut saya secara keseluruhan itu sudah bagus. Dari segi waktu, di sini saya mencatat dari mulai 13.08 sampai 13.55. Jadi untuk ya sama dengan saya dehnya Restu, 13.38, 13.55. Iya. Kemudian sudah memusatkan perhatian siswa yaitu dengan media yang tadi. Kemudian dalam memperjelaskan permasalahan yaitu sudah melacak jawaban siswa. Jadi tim sudah melacak secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga sudah memberi tanggapan atau teguran kepada siswa yang tadi sedikit lain-lain sudah dimunculkan kelompok, kemudian juga sudah memberikan instruksi dalam tugas dikerjakan oleh siswa. Kemudian dalam menutup diskusi juga sudah membuat rangkuman dengan jelas. Kemudian
pasti juga sudah memberikan tes kepada siswa, jadi untuk keseluruhan sudah bagus. Mungkin di sini sedikit untuk Andi bisa dipelankan lagi sedikit tadi untuk ketengahan, ada sedikit Andi seperti lebih sedikit cepat-cepat, jadi untuk mengucapkan ada sedikit yang berlibat seperti itu, jadi bisa dipelankan lagi sedikit. Namun untuk segi keseluruhan dan untuk beberapa keterampilan itu sudah dimunculkan dan sudah baik. Sekian Ibu, sekian dan Andi, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sebelum ke yang lain, saya dulu berkomentar untuk Andi. Saya buka dulu RPP-nya Andi ya. Nggih, Bu. Dia ingin materinya batang dikutil dan monokutil. Saya baca batang monokutil, batang dikutil. Mungkin itu judul materinya. Kemudian Andi mencoba menarik perhatian, memusatkan perhatian siswa di awal pembelajaran, menimbulkan motivasi ingin tahu dengan membawa batang jagung. Ya, pertanyaan saya kepada Nak Andi, kenapa juga Nak Andi tidak membawa batang salah satu tanaman dikutil? Ya, kenapa? Ya, kenapa kan gitu? Ini anak-anak sudah menjawab. Tapi Andi tadi nggak tahu saya apa menyampaikan, saya dapat concern. Tapi yang jelas tujuannya setelah melakukan pembelajaran, siswa dapat menjelaskan fungsi batang secara benar, ya fungsinya. Jadi fungsinya ya memang mungkin bisa diawali, ini Nak batang, apalagi kalau ketemu tadi nanti namanya jagung itu ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya. Mungkin distimuli mana anak bisa akarnya berfungsi untuk apa. Rasanya anak SMA itu pasti tahu daun berfungsi untuk apa. Pasti tahu. Nah sekarang batang itu akhirnya nanti menghantarkan apa yang diserap oleh akar menuju ke daun. Melalui struktur apa? Itu nanti banyak mungkin pertanyaan yang tidak harus dijawab oleh siswa pada saat Pak Andi menyampaikan pertanyaan. Sebagaimana tujuan di pembukaan ya, membuka pelajaran, yaitu menarik perhatian, memusatkan ke hal-hal yang akan dipelajari oleh siswa. Menghantarkan, melalui apa dihantarkan anak-anak, nanti kita lihat bersama-sama. Ya. Apa yang diserap oleh akar, kemudian yang disampaikan di daun itu ada yang menghantarkan. Kemudian karena tadi kemudian melebar bahwa batang itu juga berfungsi untuk perkembangbiakan, mungkin di sini bukan saja Andi, yang lain juga mencoba memberikan ilustrasi dengan contoh, membuka pikiran anak-anak, ya, membuka pikiran anak-anak. Pernah melihat orang menanam ketela pohon, nah itu misalnya ya. Oh iya, apanya yang ditanam Nak? Batang. Berarti batang apa fungsinya? Nah, itu misalnya. Nanti apa contoh lain itu silakan dipaparkan. Kemudian apa lagi? Gula pasir terbuat dari apa? Batang tebu kan, sebagai penyimpan dan lain sebagainya. Jadi mendekatkan apa yang kita belajarkan pada siswa dengan fakta pengalaman siswa yang mereka hadapi sehari-hari. Jadi semakin banyak kita bisa memberikan contoh yang dekat-dekat dengan siswa, pembelajaran akan menjadi semakin menarik perhatiannya anak. Kedua, membedakan batang dikutil dan monokutil. Pikir tadi apa sampai ke anatominya? Enggak. Batang morfologinya bahwa batang dikutilnya bercabang, tidak berbuku-buku, batang monokutilnya tidak bercabang, seperti berbuku-buku. Apa yang ternyata sampai sekian? Oh ternyata saya lihat di bawahnya Andi juga seperti yang dia sampaikan tadi, ingin sebenarnya juga membandingkan struktur. Itu alangkah bagusnya mungkin setelah lalu di sini siswa dapat membedakan struktur anatomi tanaman, batang tanaman monokutil dan tanaman dikutil itu lebih tajam, lebih operasional.
antara batang monokotil dan dikotil mana yang memiliki terbuka, mengapa, gitu ya. Itu mungkin nanti bisa ditanyakan setelah anak-anak dalam kelompok. Ini kita kan lucu keterampilan membimbing diskusi. Jangan lupa membimbing diskusi. Jadi anak-anak diberikan pengantar sedikit saja ini untuk ketiga trainee yang hari ini latihan di room. Dihantarkan dengan singkat saja, mengantarkan ke arah diskusi. Kemudian selebihnya anak bekerja dalam diskusi, di dalam diskusi kelompok. Nah, Pak Guru, Bu Guru yang akan bertanya. Misalnya anak-anak paham dengan apa yang anak kerjakan? Bagaimana dengan gambar anatomi tumbuhan batang dikotil misalnya? Itu berdasarkan gambar itu apakah dia memiliki kolateral terbuka dan tertutup? Mengapa? Gitu. Misalnya itu dilatih memang loh Bu, kita kan ada di room yang apa-apa. Justru kita misalnya kelompok 1 Siska, misalnya Siska ada kelompok 1, sudah jelas petunjuknya dan lain sebagainya. Jadi di sini kita membimbing diskusi di kelompok itu. Nah, pada saat diskusi kelas, ya memang yang diambil gaya Francisca tadi itu bagus. Masing kelompok dihadirkan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Misalnya kan kayak begini, dibuat misalnya mana ada OP misalnya, bagaimana kelompok 2 yang ada OP tadi OP sudah menjawab, kemudian gimana tanggapan kelompok 2, OP lagi menjawab, OP jangan OP saja menjawab, bagaimana yang lain. Nah, itu kan membagi kesempatan. Nah, ya, masih bisa tetap dilakukan walaupun kita secara online gitu ya. Jadi bisa bertanya dengan masalah, misalnya masalah yang disampaikan di nanti namanya di awal sebelum mereka dikerja kelompok itu ditegaskan kembali. Kelompok 3, masalah yang disampaikan tadi sudah jelas? Sudah. Coba diulang apa masalahnya misalnya ya. Jadi kan kita tidak terima saja anak-anak mengatakan jelas atau sekedar menjawab saja, tidak, tapi kita memang tahu dengan cara meminta mereka menyampaikan pendapat. Nah, itu bisa dilakukan, tapi yang lain-lain yang tidak perlu ibu komentar lagi, suara kalau ini itu sudah bagus, ada penguatan sudah bagus, ini khusus saya ginikan di kelompok kecilnya saja. Nah, Andia sudah baik. Mengapa tidak membawa batang tumbuhan dikotil, kemudian akar batang daun itu tadi yang Ibu sampaikan, perkembangbiakan dengan misalnya kenapa dia bisa berkembang biak dengan cara menanam, itu menyampaikan beberapa contoh sudah. Kelas dibagi jadi berapa kelompok rasanya tidak sebutkan itu. Nggih Bu, tadi memang saya tidak menyebutkan, tapi rencananya padahal tadi mau dibagi 3, tapi memang karena belum. Iya, nggih, tidak apa-apa. Saya catatan kelas dibagi menjadi berapa kelompok sih kita datanya. Fokuskan pada siswa bisa menanyakan cara kerja pada LKS, gitu ya, untuk memfokuskan perhatian siswa pada kerja kelompoknya, ditanyakan apa kerjanya atau apa tujuannya. Kelompok 1, apa tujuan anak mengerjakan LKS sekarang? Coba dibaca misalnya, itu kan termasuk bagian untuk memfokuskan kegiatan kelompok itu. LKS-nya Nak Andi sebagusnya, sebagusnya kan sebaiknya saya bilang sebagusnya kalau ada gambar anatominya, ya, ada gambar anatomi struktur dari dikotil maupun monokotil. Secara keseluruhan sudah bagus, ya, baik. Karena ibu tugasnya mencari kesalahan, ibu makanya harus cari kesalahan sebetulnya supaya menjadi lebih baik, gitu ya. Terima kasih Nak Andi atasnya ya untuk tampil di study room. Nggih, makasih banyak. Kemudian sekarang saya ingin salah satu dari Anda selain yang latihan hari ini untuk memberikan tanggapan terhadap tampilannya Bu Guru Febrianti. Silakan, siapa yang akan mau memberikan tanggapan? Mohon izin Kita.
Silakan Ta, silakan. Kami mohon izin untuk memberi tanggapan dari penampilan Febri. Jadi yang pertama kita catat itu waktu. Jadi tadi Febri ya dimulai dari pukul 13.59 sampai 14.19. Jadi sekitar 20 menit waktu yang digunakan untuk menyampaikan materi oleh Febri. Kemudian untuk komponennya sudah muncul semua yang tadi sih. Ya, kalau saya sih nyatetnya 13.58 sampai 14.18. Pada dasarnya sama, ya. Sama waktunya ya 20 menitan, lumayan. Karena seperti yang Ibu tadi sempat Febri itu ingin menjelaskan banyak ya. Nah, harusnya percobaan saknya saja dijelaskan, yaitu dalam fotosintesis dihasilkan amilum itu kan percobaan sak gitu, ya. Dan saya juga tidak apakah ini dilakukan artinya anak itu langsung bekerja di sana atau menugaskan sebelumnya di rumah. Hal yang sama juga pikiran saya untuk Siska. Tapi untuk sekarang untuk Febri dulu. Febri lumayan dominan menjelaskan di awalnya Feb, yaitu tentang bagaimana cahaya berperan itu dalam terus tidak terlalu banyak dia belajar sendirinya karena sudah didominasi awalnya oleh Bu Guru. Nah ini tolong dikurangi. Seperti yang Bu katakan tadi, disampaikan saja secara umum tujuannya, dan anak-anak yang melakukan percobaannya itu sampai menemukan konsepnya dengan dibimbing oleh Bu Guru. Ini membimbing kerja kelompoknya ini yang dibimbing dengan cara diarahkan. Ya Febri ya, jadi kurangi penjelasan di depan. Iya, kadang-kadang kita memang, saya juga walaupun sudah lama jadi guru, kadang-kadang kebablasan, malah jelasan, padahal anak-anak yang harus menemukan sendiri gitu ya. Itu sekarang kita belajar kembali, ini yang harus mereka temukan sendiri, konsep ini yang harus mereka temukan sendiri dengan tuntunan dari gurunya melalui LKS yang dibuat gitu. Jadi ini percobaan sak. Kalau saya waktu jadi guru SMA kan ada percobaan Angelman, ada percobaan sak. Nah, yang terbentuknya amilum misalnya satu, kemudian yang satu lagi kan menjelaskan peranan dalam fotosintesis. Ini sebenarnya jadi satu saja. Tanpa cahaya tidak akan terbentuk amilum, kan begitu, dalam fotosintesis dihasilkan amilum, kan demikian ya. Memang jadi sehingga waktu yang diperlukan jadi banyak. Di samping tadi ada beberapa kali karena gangguan sinyal, saya sendiri memang mendengar penjelasannya Nak Febri putus-putus, terutama menjelaskan bagaimana sintesis beberapa kali tadi putus-putus ya di saya gitu ya. Terus dalam menjelaskan ada di apa tadi, restu kan yang ada dipraktikkan, diperhatikan. Oke, tadi sudah restu memberikan gini. Membentuk kelompok sudah ada, membimbing kelompok baru sedikit. Jadi Ibu catatkan di sini membimbing kelompoknya baru sedikit yang muncul gitu ya. Oke, tapi sudah disimpulkan oleh Rina dengan bagus. Waktu berlebih, harusnya materi cukup satu saja sebenarnya ya. Nanti lain kali dipikirkan materi yang beraktif. Oke, makasih. Nah Febri sudah berlatih dengan bagus untuk bisa ditampilkan sebagaimana yang tadi kita lihat bersama. Untuk siapa mau memberikan saran dan masukan untuk tampilannya Bu Guru Siska? Saya mohon izin Bu. Rina, silakan Rina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin menyampaikan komentar terkait penampilan Siska tadi tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, tadi sudah bagus jika dilihat dari penampilan Siska. Cuma untuk waktu memang lumayan ya Siska, sekitar 23 menit yang saya catat. Terus untuk sebenarnya
karena Siska memberikan kesempatan siswanya itu berdiskusi dan menyebarkan kesempatan berpartisipasi untuk setiap anggota kelompok seperti itu. Namun mungkin tadi memang di awal itu Siska lebih banyak menjelaskan ya. Lumayan. Seharusnya mungkin memang kalau ini kegiatan praktikum yang dilakukan oleh siswa sebelumnya atau langsung di room itu mungkin bisa dibedakan Siska. Kalau misalnya misalnya di room hanya menyampaikan hasil diskusinya saja, mungkin bisa dari H-1 siswa disuruh mengumpulkan laporan, terus khusus di room saat pelajaran itu hanya diskusi tentang hasil praktikumnya saja. Kalau seperti yang pembelajaran online lebih baik seperti itu. Tapi tadi pada saat diskusi juga Siska sudah membimbing dengan baik, sudah masuk saat ada yang ingin bertanya, Siska sudah bilang ayo siapa lagi ada yang ingin bertanya seperti itu. Terus di akhir juga Siska sudah menambahkan jawaban dari siswa yang tadi sudah berdiskusi dan menyampaikan jawaban yang mungkin lebih lengkap daripada jawaban siswa, sehingga sudah dapat membimbing dari kelompok tersebut seperti itu. Sekian saja dari saya Siska, tapi untuk keseluruhan sudah bagus. Terima kasih. Iya, saya setuju. Tapi saya tanya sama Bu Guru Siska, ini percobaannya dilakukan di mana nih, Sis? Pelajaran itu. Jadi maunya ya. Terus. 2 orang setiap anak, tapi bisa juga nanti setiap anak itu di satu-satu perwakilannya gitu. Nanti sharing-sharing data seperti itu. Langsung dibuatkan di PPT. Oh iya. Saya bingungnya kenapa saya bertanya seperti itu. Karena di sini ada putri yang umurnya 10 tahun sebagai sampel. Nah, ini dilakukan di mana sih sebenarnya? Kok padahal mahasiswanya, atau juga kalau ada dijadikan peer-nya dijadikan seperti di kelas beneran, tentu umurnya kira-kira kelas 2 SMA itu 16 tahun. Ini kok 10 tahun gitu ya. Jadinya saya bingung jadinya, waduh ini di mana dilakukan gitu ya. Nah, Siska kemudian saya sorot dulu caranya anak menulis namanya tujuan pembelajaran, menjelaskan struktur lidah. Kalau struktur itu adalah histologinya, nah. Tetapi saya lihat nggak saya cuma atas, dorsum, afek, pasif, lateral. Ini berarti morfologi lidah. Ya, morfologinya. Kalau mau bilang morfologi, sorry, anatominya lidah. Morfologi biasanya jarang digunakan di manusia, anatomi. Ya, kemudian siswa dapat menjelaskan jenis-jenis rasa pada lidah. Jenis-jenis rasa apa sih harusnya yang benar? Jenis-jenis rasa Indra perasa. jenis-jenis rasa pada lidah dengan benar. Jenis-jenis yang bisa dikecap itu oleh indera pengecap, atau yang bisa saya jadi sebagai indikatornya tuh loh. Ini ujung adalah perasa. Jenis-jenis perasa pada lidah, atau jenis-jenis indera pengecap pada lidah. Mungkin ada yang merasakan indera pengecap manis, pengecap asin, pengecap pahit gitu ya. Jadi cara merumuskannya itu jenis-jenis perasa. Saya lihat bawahnya apa sih yang diinginkan oleh Bu Guru gitu ya. Dan tadi memang yang terakhir itu yang pesan pada anak-anak, kemudian mencoba memimpin diskusi dengan memberikan pemusatan, peluang yang sama, mengurangi dominansi. Kan ada beberapa hal yang harus dihindari dalam membimbing diskusi. Guru tidak boleh dominan, sama sekali tidak boleh dominan.
Kemudian guru harus bisa memfasilitasi sehingga ada kesempatan untuk menjawab. Guru harus dengan bagus memberikan simpulan, guru menghindar untuk menjawab dan lain sebagainya. Ada beberapa yang harus dihindari sebagai seorang guru pada saat membimbing diskusi kelompok kecil. Karena itu dah ini dilakukan di mana oleh Siska ini sebenarnya kegiatannya gitu ya. Oke. Betul kata Rina tadi, online itu supaya efektif, sebagaimana yang Ibu sering lakukan pada kalian. Nah, apa yang saya lakukan itu dari pengalaman, kemudian melihat juga kuotanya anak-anak, kemudian efektivitas, ya terpaksa mahasiswa dan guru dalam kondisi online ini semuanya dalam keadaan lelah. Nah, kalau saya disuruh memilih, saya lebih baik offline dibandingkan online. Gitu ya, lelah membaca, lelah, apalagi saya kan semua orang tua seusia saya itu pasti mengalami sindrom mata tua, itu pasti ya, terlalu banyak menatap layar yang memiliki pendaftaran sinar yang demikian keras, itu menyebabkan mata lelah dan selalu berair. Nah, ya, pekerjaan banyak, dan memang di sisi positifnya yang lain, kalau anak-anak itu kasih tugas pasti maksimal membuatnya secara umum, walaupun ada yang sekedar lewat gitu ya. Jadi ngambil video, ngambil gini, ya sungguh-sungguh mengerjakan, itu yang saya sukanya. Makanya saya katakan sama teman-teman mahasiswa saya baru online sekarang, nilainya bagus-bagus banyak gitu ya. Banyak karena kebetulan saya memiliki tipe lebih banyak memberikan tugas, mereka itu berusaha dengan baik mengerjakan gitu ya. Video-video yang anak di Antisman itu saya sudah saya lihat, sudah mulai menilai gitu kan. Makanya kemarin waktu di Antisman kan Ibu sudah sampaikan bahwa tidak ada lagi ujian, rasanya itu saya sampaikan ya, saya hanya mengunduh apa kerja kalian ditambah dengan ya ujian UTS-nya yang sudah juga saya, kalau lagi bosan tapi saya sudah siapkan semuanya, saya harus siapkan rubrik. Saya tidak berani memeriksa sesuatu tanpa rubrik. Tugas kalian juga saya harus siap rubrik. Seperti tadi kemarin genre dapat 10 kalau ada poinnya ini. Gitu, ya. Itu harus itu. Nanti mulai bisa memeriksa satu kali baca. Kalau memeriksa soal isi yang bagus itu kan kalau nomor satu semua. Kalau saya memiliki 24 siswa buat A misalnya, saya baca nomor 1 semua, atau paling tidak 1, 2, sehingga bias untuk satu siswa dengan mahasiswa lainnya itu tidak terlalu besar. Dan menggunakan rubrik, harus itu menggunakan rubrik. Lain kalau memeriksa objektif kan sudah benar salah alasan kan tidak jauh beda, tapi kalau uraian harus ada rubrik. Membaca mata berair bisa, yang harusnya dapat 10 saya kasih 5, yang harus sebaliknya yang harus dapat 8 saya kasih 10 gitu kan, bolak balik tadinya gitu ya. Oke. Nah itu betul kata Rina tadi, tapi mahasiswa capek juga kan mengerjakan, mengirim, dosennya juga capek merancang lagi, aduh ya sudah, kita ini dibelajarkan sabar oleh COVID-19. Inggit kita semua sehat itu dulu, sehat. Saya kemarin ngeri ini mendengar juga itu Kapuskomnya Pak Rosiko juga kena COVID. Jadi saya anak-anak muda, saya lansia, kadang-kadang takut keluar, bukan apa-apa ya harus. Kalau banyak kan anak saya bilang di double mah gininya, tapi maskernya sesak nafas saya kalau di double. Napasnya menggap-menggap itu kalau ya sudah, jadi anak harus minum, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga kita lakukan, jangan terlalu stres, dan pasti stres ini yang saya nasihati, yang tumpang bertolak belakang dengan apa yang saya tuntut. Istirahat, saya kan digitukan juga sama pimpinan saya, istirahatlah itu, tapi tugasnya ngomong banyak sekali, gimana istirahat gitu ya. Sama kalian juga istirahat nak ya. Oke. Untuk simpulan kita hari ini, ketiga penampil sudah bagus, tinggal latihan lebih banyak nanti. Minggu depan kan keterampilan
mengajar, pengetahuan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Coba dibaca dengan bagus dulu teorinya, ya, teorinya baca dengan bagus, kemudian dibuat skenario-nya, kan, nanti akan ada keterampilan dasar mengajar terpadu, jadi ke-8 yang tampil kelihatan di 15 menit kalian mengajar sebagai ujian akhir rasanya itu, dan mungkin ada ujian teori. Nah, terus saya koordinatornya Pak Buta dilakukan berikutnya. Anak-anak yang belum tampil di room silakan buat videonya, ya, pengalaman temannya tadi Anda gunakan untuk membuat video yang lebih bagus, harusnya, nah, ya. Boleh merubah sedikit karena FTP mininya sudah terkirim, silakan dirubah apa kata teman-teman ada di digunakan sebagai belajar dari pengalaman teman. Nah, ya, oke, itu saja. Akhirnya kita akhiri dulu pertemuan kita sore ini. Ibu mengaturkan puja para mesanti. Om Santi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu mohon izin dari ruangan, terima kasih banyak. Dana. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.